Hai teman-teman, balik lagi di Potong Podcast Tongkrongan. Dan kali ini gue Jack, gue gak sendirian. Sekarang gue udah temenin barengan sama Rahmat Darmawan. Yo. Wanjay. Ada efek-efek tuh. Iya. Nggak potong tongkrongan. Potong Keren. Tongkrongan. Jadi kayak nggak mungkin baru dapat kan? biasanya santai aja. Oh iya nih. benar. Tapi di podcast kali ini nih kita bakal bahas seputar bidangnya lo nih. Jadi sebelum kita jauh ngobrol, dikenalin dulu mungkin sama teman-teman kira-kira Rahmat Darmawan itu siapa sih, Bang? Oke. Nama pendengarnya apa? Pendengar potong. Teman-teman. Oh teman-teman. Atau Brats. Brats. Oh iya benar. Enaknya Brats Brats. ya. Yo, Oke. Halo Brats. Anja. Nama gue Rahmat Darmawan. Tapi bisa dipanggil Radar aja sih. Radar karena nama Rahmat tuh banyak banget ya. Ya. Di sini gue sebagai founder podcast kampus. Podcast kampus Digital Kreatif. Jadi di sana tuh dalamnya banyak banget gitu ya, Jack. Jadi nggak cuman podcast kampus, tapi juga ada podcast school, ada connect kampus, ada kampus freelancer. Jadi kayak circle ekosistem buat anak-anak muda. Oke. Jadi dari anak SMA sampai yang udah lulus kuliah juga tuh itu jadi circle. I see. Kayak gitu. Alright. Tapi itu basicnya komunitas. Oke, basicnya komunitas berarti lu seorang founder dari beberapa satu komunitas yang memiliki cabang-cabang gitu lah ya. Betul. Kurang lebihnya. Tapi kesibukan lo sehari-hari ngapain nih, Bang? Kesibukannya masih 9 to 5. Gue kerja di salah satu startup gede di Bandung. Jadi startup tapi gede gitu. Iya, kalau di Bandung paling gede sekarang. Paling gede iya. di Bandung. Itu 9 to 5 sebagai ya karyawan biasa aja sebenarnya. Tapi dari karyawan tuh gue juga ngonten. Konten tentang karir juga yang ngebantu buat orang-orang yang abis kuliah kan bingung ya mau ngapain. Nah gue kasih kayak bukan aturan sih apa ya, opini-opini gue tentang kantor. Misal kayak kalau bisa tips interview kayak gimana, nego gaji kayak gimana, yang dimana itu kayak abu banget gitu. Yang baru lulus kayak gitu. Jadi buat informasi buat teman-teman mungkin sekarang nih yang masih kuliah atau yang fresh graduate gitu ya. Yes. Itu konten-kontennya buat relate banget sama gitu-gitu. Atau bahkan yang udah 9 to 5 juga relate ya sama konten-konten lo nggak sih? Ya tapi entry level. Entry level yang kayak baru-baru masuk corporate gitu ya. Yang baru setahun 2 tahun tuh masih relate, tapi kebanyakan yang buat mahasiswa sama yang fresh grad. Gitu. Oke. Tapi ini kita balik lagi ke community atau komunitas yang lo bikin nih. Oke. Ini kan ada podcast school, podcast kampus lah gitu ya, secara yang intinya gitu. Tapi gimana awalnya? Lu ini podcast kampus atau podcast school duluan? Podcast kampus secara lahirnya. Ya. Oh, secara lahir podcast kampus. Nah, awalnya lu ngebentuk si podcast kampus ini yang sampai akhirnya jadi bercabang ada podcast school dan lain-lainnya. Awalnya gimana sih, Bang? Sebenarnya buat awalnya tuh gue pengen bikin apa ya, kegiatan. Jadi itu berawal dari gue tuh nganggur. Ya tahun 2020. Ini lahir 2020 anyway. Sampai sebelum pandemi. Oh, berarti di Januari Februari. Iya. Tanggal lahirnya 30 Januari kalau nggak salah. 30 Januari. Oh, pandemi itu kan pertengahan 2020 kalau nggak salah. Enggak, 2020 Februari yang ininya, tapi Maret baru kita lockdown. Oh. Gitu. Jadi pas di Januari itu tuh gua bikin podcast kampus. Itu tuh gua udah nganggur. Oke. Terus kayak mau bikin kegiatan, emang mau karir break aja. Kayak pengen bosan aja gitu kan. Terus udah itu gue mau bikin, tapi bikin apa ya gitu kan. Nah dulu tuh gue kuliah di IPB. Oke. Di Bogor. Nah itu tuh gue ikutan radio kampus, namanya Agri FM. Long short story, intinya di radio itu tuh gue happy banget. Kenapa? Karena di dunia broadcasting tuh buat anak mahasiswa tuh emang apa ya, emang jadi primadona lah. Oh gokil. UKM yang jadi primadona. Kayak lo anak radio ini lo keren. Keren, betul. Ini lo masuk ke radio kampus, itu lo pasti keren. Kenapa? Karena yang masuk tuh nggak bisa semuanya. Oh gitu. Dan yang gue lihat ternyata di tiap-tiap kampus itu pasti ada radio kampus. Oh iya sih, iya. Jarang yang nggak ada. Ada yang aktif ataupun enggak, tapi ada radio kampus. Seenggaknya tuh mereka ada. Nah terus yang gue lihat, gue tuh belum lihat ada potensi podcast. Oh, karena waktu itu lagi ramai podcast juga. Betul. Podcast yang di Spotify. Iya. Spotify itu rame, tapi masih belum terjamah sama yang kayak sekarang. Kalau sekarang udah ke video podcast gitu kan. Dulu masih suara doang gitu. Nah terus sekarang kan kayak gini, ada videonya. Betul kayak gini. Dulu mah pakai HP aja gitu kan. Nah, terus ya udah gue kayak, ya udah what if kalau misal gue bikin si podcast
tapi di kampus-kampus. Wih. Gitu. Awalnya di Unpad. Oke, itu awalnya podcast kampus terus merambah ke podcast schoolnya? Sama kayak gitu, tapi karena gue ngelihat di Bandung tuh, ini dari data juga ya, karena gue happy banget dengan apa ya, ada backgroundnya dulu. Oke. Lu nggak gaul apabila lu nggak ikutan komunitas di Bandung. Wah, iya. Karena kan Bandung tuh kota yang community banget kayaknya. Betul. Nah, ternyata komunitas yang dianggap lu gaul itu adalah komunitas yang broadcasting. Oh, I see. Asal radio gitu. Jadi ada Ardan School, ada School. Di saat lu, walaupun lu SMA dimanapun, lu SMA di kabupaten, di daerah-daerah yang mungkin nggak di kota gitu Bandung, ya, pinggiran lah ya. Cimahi gitu. Betul. Yang Bandung Coret atau apapun itu, Yeah, tapi yeah. Misal lu masuk ke Ardan School atau School lu keren. Oke. Jadi nggak dari lu SMA mana gitu. Nah, tapi itu kan radio. Iya tuh. Gua belum ada podcast school gitu. Jadi gua bikin podcast school gitu. Dan emang sebelum juga gue tuh kerja di Bimbel dulu. Bimbel, dan gue bikin komunitas anak-anak SMA yang menjadi kayak BA-nya, brand ambassador dari si Bimbel tersebut kayak gitu. Dan itu jadinya hype juga. Nah, what if kalau misalnya gue bikin, jadi sekalian aja gue bikin ekosistem dari anak SMA sampai kuliah. Ya, I see. Jadi Gitu. kayak kalau lu SMA ya ikutan podcast school, tapi kalau lu udah ngampus juga lu masih bisa ikutan podcast kampus gitu ya. Betul, dan baru tahun ini tuh kayak terrealisasi nih yang mimpi gue. Anak-anak podcast school udah kuliah masuk podcast kampus. Iya, jadi gitu. Jadi ekosistemnya jalan ya. Betul. Oke. Nih kalau ngomongin soal ekosistemnya juga nih, kira-kira emang udah ada berapa nih bang anggotanya nih? Sejauh ini ya, kalau totalin 1.000 nyampe 1.000? Nyampe. Wih, gokil. Karena dulu tuh di tahun, terima kasih tepuk tangannya. Karena dulu tuh di tahun 2021 gua baru ekspansi di 10 univ. Dari Jawa sampai Bali. Ih, gokil. Ada apa aja tuh bang? Aduh, pokoknya di Jawa tuh yang gua inget ya. Unpad, Unpad UI, IPB, Unpad, ITB nggak ada udah. ITB nggak ada. Terus Undip, Unbrau, UB, UNS, UNS, terus UNY ada UNY, UGM. Satu lagi tuh di Jawa tuh gue lupa apa ya. Itulah pokoknya. Terus satu lagi di Bali tuh Udayana ya. Ya Udayana. Itu. Oke. Gitu sih. Jadi emang 10 univ dan emang oke gitu maksudnya. Happeningnya gitu. Oke. Tapi sebelumnya ini gue ada kopi nih, gue udah minum tapi iya, katanya tongkrongan. Haus kan. Nongkrong nggak ada kopi. Harus ada kopi dulu, coba. Sep, ambilin kopi, Sep. Mana. Ini. Nah. Iya. Pintar ya, kopi. tangan kanan ya. Thank you ya, Sep. Thank you, Sep. Oh, ini kopi ya. Kopi, boleh di ini dulu. Boleh. Nah, gini. Perlu ditusukin. Gak usah. Agak aneh. Oke. Tapi nih Bang, kan dari semua community gitu ya, pasti ada aja gitu ya suka dukanya gitu. Ya. Tapi ini suka dukanya lu di podcast school dan podcast kampus tuh? Dukanya gimana? Dulu, sukanya dulu? Dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Oke. Ini gue bukan senang sih. Ini gue pas mengalami kejadian tersebut, gue yakin ini bakal gue bawa pada saat nantinya. Gitu. Oke, apa tuh? Jadi kan rumah gue di Banjaran ya guys. Banjaran tuh bisa gambarnya tuh Kabupaten Bandung, dari kota tuh 1,5 jam, segitu lah ya intinya. Setengah. Iya lumayan. Dan gue tuh dulu belum punya kendaraan, punya motor Vario. Ya kayak kalau Jabodetabek tuh ini tuh di Bekasinya. Di Bekasinya gitu lah kayak gitu. Nah terus ya tadi gue udah sebut, gue udah mention, gue tuh dulu di Unpad awal-awal buka. Oh iya, pertama kali buka podcast kampus tuh di Unpad. Betul, Unpad Jatinangor, bukan di Pati Ukur. Berarti kan harus bolak-balik ya? Betul. Bolak-balik. Banjaran Jatinangor. Betul. Gokil. Bolak-balik. Dan gua Vario kan kayak gitu ya, bentukan motor kayak gitu kan. Dan gua harus bawa alat-alat podcast. Dan itu perhujan. Wah, gokil. Terus dan gua belum ada tempat. Jadi pas gua rekrutmen tuh emang yang daftar cuma 40, 30. Yang gua terima tuh ada 15, 20. Awal ya wajar lah ya, awal belum banyak daftar. Terus pas udah keterima, kita mau nge-podcast nggak ada tempat. Jadi gua kayak ngebuk ruangan di kafe gitu ada. Gua lupa namanya kafenya apa, tapi gua harus bawa si barang-barang podcast itu. Kafe ini yang jual Indomie itu kan? Iya, yang kayak barat ya, western gitu, tapi ada ruangan di lantainya 2 gitu. Gitu. Terus ya gue harus bawa si barang-barang podcastnya kayak gini-gini. Gue bawa mixernya, gue bawa
Dan naik motor gitu ya. Dan itu pernah hujan malam-malam kayak gitu-gitu. Jadi makanya gue udah tahu end to endnya. Jadi pas masang-masangnya, pre-production sampai post production kayak gitu. Nah itu sih yang jadi salah satu yang jadi apa ya, jadi dukanya yang offline ya, yang ini banget. Tapi kalau soal dukanya lagi, sebenarnya podcast kampus tuh agak pernah mati suri. Oh, kenapa tuh? Karena zaman-zamannya pandemi itu kan online ya. Nah pas tahun 2020-2021 sebenarnya buat si podcast kampus tuh pandemi itu adalah hal yang oke banget. Oke. Karena online. Iya. Jadi kayak kan walaupun lo di rumah tapi lo masih bisa berinteraksi sama orang-orang. Betul. Dan podcast kampus itu jadi hadir gitu loh buat activity. Karena kan bosan banget kalian kan kuliah atau misalnya kalian kan SMA ya, berarti zaman Covid SMA. Covid SMA masih SMA. SMA kan berarti sekolah online. Iya. Tapi di rumah bosan banget ngapain dan nggak ada interaksi. Ya udah podcast kampus hadir, podcast sekolah hadir. Nah itu tuh enak tuh ekspansinya. Kenalan gitu sama orang baru lah apa. Betul, ke 10 univ enak banget. Tapi pas udah offline udah mati. Oh, gitu, makanya gue harus nemuin lagi cara yang adaptasi kayak gitu. Jadi mikirnya tuh yang baik banget dan iya keluar duit sendiri dan lainnya. Tapi itu hal yang harus dilakukan. Nah, tapi kan itu dukanya tuh yang awalnya lu berduka, bersusah-susah dahulu kan kata orang, kalau kata pepatah, bersusah-susah dahulu tapi bersenang-senang kemudian. Sukanya apa nih bang? Sukanya, koneksi gue luas. Iya. Sekarang, lu tetap bisa mingle sama anak-anak SMA. Gue gitu mingle ya. Dan fun fact kalau misalkan di kantor tuh gue tuh umurnya udah lumayan milenial, soalnya lu milenial, mid level lah ya, mid level. Tapi udah pada nikah gitu kan. Di saat gue masih connect sama anak SMA, anak kuliah tuh gue masih tahu tren. Kayak gitu. Itu apa ya, keuntungan yang lainnya. Cuman keuntungannya paling gue rasakan adalah gue punya sesuatu yang gue bisa jadi legacy. Iya. Terus yang kedua koneksi. Terus ketika kalau misalnya gue nyari anak magang gue gampang. Karena jujur di kantor gue, divisi gue nyari anak magang 2 anak emang dari Podcamp. Oh iya. Sampai bahkan katanya akhirnya sampai kerja di situ juga kan? Emang kerja di situ juga. Kerja full time juga di sana juga. Terus ya ketemu brand juga, terus juga ke Spotify juga kayak gitu. Jadi emang dari podcast kampus. Dan yang gue pengen, mimpi gue yang di akhir nanti sukanya adalah ini agak kejauhan banget, tapi menurut gue possible banget. Gue pengen pas nanti gue punya anak, kalau misalnya dia nyari kerja atau apa, udah ngomong aja ke kakak ini. Iya. Karena gue udah invest ke temen gue nggak bukan di kelas ya, tapi teman-teman yang di podcast kampus atau di podcast school tuh, ya udah nih ayah punya kenalan. Iya. Dulu di podcast kampus. Linknya luas banget lah ya. Yes, gitu. Karena kan bahkan anggota-anggota podcast kampus dulu bahkan sampai ke Bali lah, Jawa lah. Walaupun sekarang podcast kampus cuma di Bandung doang, tapi kan seenggaknya ada orang-orang yang rantau di mana lah. Apa kan kita juga pernah tahu ke depannya mereka bakal jadi sesuatu kan. Betul. Dan itu jadi koneksi ke gua, ke nanti turunan gua juga. Itu yang gua pengen banget dan jadi legacy. Tapi ya ini jadi ada uang juga di sini juga gitu. Iya. Nah tapi bang, kalau lu dikasih kesempatan nih, buat bikin komunitas lagi, dengan gak perlu mikirin budgetnya atau apapunnya, kira-kira lu pengen bikin komunitas apa? Anjay, berat juga nih pertanyaan. Gue tuh pengen ada 2 hal. Yang pertama komunitas ibu-ibu. Gimana ceritanya komunitas ibu? Menurut gue ibu-ibu tuh adalah ibu-ibu rumah tangga ya. Iya. Itu tuh kalau misalnya kita belajar marketing kan ada word of mouth ya, mulut ke mulut gitu kan. Iya. Ibu-ibu tuh ada penyalur informasi yang sangat-sangat hebat. Gokil. Yang nggak bisa dilawan sama anak muda. Di saat lu memegang ibu-ibu, lu memegang dunia. Betul. Brand apapun yang lu masukin, gue masukin ke ibu-ibu jualan, gue dapat tuh. Iya. Ini oportunis. Oke. Yang kedua gue pengen komunitas e-sport kampus. E-sport kampus. Gue nggak tahu udah ada atau belum ya. Ada biasanya ada beberapa kampus yang udah ada UKM ya bahkan. Tapi belum ada yang ngehimpun. Kayaknya sih belum ada kayaknya ya. Iya. Sejauh sepengetahuan gue kayaknya belum ada sih. Nah jadi gue pengen ngehimpun. Kayaknya e-sport tuh menurut gue belum ada titik matinya sih sekarang. Sampai sekarang masih hidup. Iya sih. Tapi gue pengen kayak ada menciptakan anak-anak yang pengen
e-sport tapi jadi komunitas aja. Oh, I see. Kayak podcast kampus tapi ini e-sport kampus gitu. Tapi ini masih kalau misalnya tadi tanya nggak ada budget dananya, gue pengen dua itu. Ya itu mah bayangan aja lah ya. Angan-angan aja. Angan-angan aja. Oke, ini tapi kita sedikit melipir nih Bang, karena kan tadi lu sempat mention juga kalau lu berkonten, lu membuat konten. Berarti lu aktif di sosial media kan nih. Ya. Tapi awalnya yang bisa bikin lo kayak gue mau aktif bersosial media nih, mau membuat konten menjadi sebuah konten creator. Itu awalnya gimana Bang? Awalnya tuh sebenarnya gue percaya di saat gue punya anak-anak di podcast school, podcast kampus, mereka akan mendengarkan gini. Tipikal anak-anak Gen Z, menurut gue, kalian Gen Z lah ya. Kalian akan lebih mendengarkan orang yang emang udah pernah ngelakuin. Iya sih. Kayak gitu. Iya sih. Di saat gue belum melakukan, pada saat gue ngomong, kalian nggak akan percaya. Ya, gitu. Jadi tujuan gue adalah biar bisa ada trustnya ke gue. Jadi gue ngonten. Oke, karena lu meminta anak-anak buat konten, tapi masa lunya nggak konten gitu. Betul. Dan gue bisa buktiin bahwa gue ngonten, gue naik. Misal kayak gitu. Jadi opportunity-nya lebih ke arah sana gitu untuk segi segi di podcast kampus dan lainnya. Tapi sebenarnya gue pengen punya punya sesuatu yang gue dokumentasiin juga sih sebenarnya di sosial media, apalagi di TikTok ya. Karena gue di TikTok kan sekarang kayak gitu ya. Itu sih. Kalau buat pribadi pengen dokumentasi, yang kedua buat bisnis yaitu buat biar anak-anak tuh juga dengerin gue. Dan ya gue bisa ngebuktiin bahwa kayak gini gitu. Oke. Gitu sih. Ini kan tadi kalau soal kontennya sendiri kan lu udah sempat mention tadi kalau misalkan ini kontennya buat kayak first grade atau anak-anak kuliahan atau bahkan yang entry level dari yang kerja nih. Tapi itu mulai awal muncul idenya gue bikin kontennya yang kayak gini aja deh. Itu awal muncul idenya gimana? Tahun lalu sebelum Lebaran. Sebelum puasa. Oh iya. Sebelum puasa berarti udah hampir setahun ya. Iya. Hampir setahun, 10 bulanan gitu. Awalnya gini. Jadi gue tuh konten di TikTok tuh udah lama. Cuma gak naik-naik. Oh. Naik ada satu yang FYP tapi gak naik lagi. Karena gue belum ngerti tuh algoritmanya kayak gimana. Jadi gue bikin random aja gitu. Ternyata ada satu waktu gue tuh ngelihat konten FYP. Yaitu ada cewek, dia itu tuh ada tulisan gitu. Tulisannya tuh rules berapa, tapi tentang percintaan. Oh, lebih tentang perkantoran gitu. Nah, terus gue ngeliat, gini aja naik kenapa? ATM juga, ATM. ATM. Sama tiru modifikasi. Betul. Terus gue coba bikin aja, tapi dari keresahan gue. Oh. Nah, ternyata pada saat gue ngelakuin, si rules yang gue bikin itu relate. Oh, terus kedua gue bikin, relate lagi, ketiga naik lagi gitu. Jadi kayak gue udah ketagihan dan jadinya tuh gue kayak harus bikin tiap hari. Jadinya awalnya karena naik terus nagih, jadi kayak ayo coba lagi. Ngelihat angka kok naik jadinya nagih. Tapi kalau tadi suka dukanya bikin community, ini suka dukanya bersosmed. Karena kan kayaknya menurut gue ya sebagai content creator tuh nggak jauh dari yang namanya haters, tapi ada juga loversnya. Nah, suka dukanya lo bersosial media atau berkonten kreasi. Dihujat. Gue pernah dihujat, Jack. Oh, dihujat. Gara-gara apa tuh? Gue gak tahu itu satu Indonesia atau enggak, tapi gue dihujat sih. Gue dihujat. Tapi itu kayaknya satu Indonesia sih. Dihujat gue bikin rules tapi emang unpopular opinion banget. Iya. Parah. Dan gue nge-mention suatu melawan arus banget lah ya. Program. Ya udah mah gue arusnya arus hiu. Jadi harusnya Samudra Pasifik gitu. Betul. Terus gue nggak punya kapal, gue renang sendiri gitu. Jadi itu gue dihujat. Itu bangun-bangun mention ada 10, ada 15, ada 30. Agak stres sih sebenarnya. Dan yang bikin itu tuh pas masa-masa dihujat tuh gue di kantor, ada anak magang ngomong, Mas Radar kok ada kok di Twitter. Di Twitter. Di Twitter, di X. Ramai banget ya. Oh, awalnya di situ ya? Iya, gua kira kalau di TikTok dong is okay lah. Iya. Ternyata udah lintas platform. Di X, udah di X dan masuk ke komunitas marah-marah. Boleh kan nyebutin? Iya. Berarti marah-marah. Terus di Instagram teman-teman anak-anak podcast pada ngirim link, bukan link sih, apa ya? Kayak postingan. Iya, postingan. Bang, lu ada di sini. Gitu. Itu selama seminggu 10 hari lah. Oh, I see. 10 hari itu gua langsung. Tapi itu menurut gua sih harus dilalui. Karena itu jadi part of journey-nya kita. Ups and down-nya bersosial media lah, berkonten kreasi lah ya. Betul, dan ya satu lagi dukanya ya kalau misalnya nggak naik,
Gue pernah stres tapi sekarang udah nggak stres sih. Oh, sukanya nih sekarang. sukanya dapat duit dari sana. Iya, betul. Dapat duit. Iya sih. Sampingan. Cita-cita Gen Z jadi content creator. Betul. Terus terus dapat barang juga yang gue pengen. Gue pengen banget punya barang ini dan kesampaian. Gara-gara konten gitu. Jadi kayak manifesting banget sih kayak gitu. Itu sih sukanya lebih ke sana dan ya jadinya enak sih. Jadi gue tuh ada proven gitu kalau misal gue kemana-mana, oh ya Radar tuh udah konten gitu. Trusted gitu ya. Iya sih trusted sih, karena udah pernah ngelakuin sih. Apalagi gue udah pernah dihujat dan lainnya. Iya. Nah tapi kan dari sekian banyak pengalaman lo ini berarti lo ibaratnya udah masuk di dunia ini. Maksudnya dunia hiburan atau dunia entertainment ini kan berarti dari 2020 berarti. Yang podcast. Iya podcast ya. Betul. Podcast 2020, konten 2024 gitu mulai aktifnya. Dan apa akhirnya yang bisa bikin lo bertahan sampai sekarang nih? Sampai hari ini lo tetap berkreasi, tetap content creation atau bahkan lewat podcast lo atau podcast kampus. Kira-kira gara-gara apa? Bensinnya tuh belum habis karena apa ya? Jadi awal mula yang gue bikin tuh gue ada satu hal yang bikin gue tuh pengen ngebuktiin ke orang. Sebenarnya. Jadi gue selain tadi alasannya tuh gue pernah ada misi balas dendam sebenarnya aja. Ke orang lah. Pernah diremehin lah dulu. Betul, pernah diremehin dan gue pengen bikin ternyata works, tapi gue tuh percaya dengan rumus 21 hari. Jadi di saat 21 hari lu melakukan itu terus-terusan, lu nggak mau mencoret hari ke-22. Iya. Jadi lu akan melakukan itu dan ternyata ya udah, dan gue ngerasa gue lebih produktif di saat gue sibuk. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti yang kampus ya, yang nanti skripsi, lu belum skripsi kan ya? Belum. Di saat lu skripsi lu akan ngerasa lebih nggak tahu waktu lu kemana dibandingkan lu sekarang kuliah yang padat banget. Maksudnya? Misal nih, lu sehari kuliah sampai sore, terus malamnya lu ini, malamnya lu nugas, malamnya lu ngapain lagi gitu ya. Itu akan lebih ngerjain sesuatu akan lebih lu kerjain langsung. Kenapa? Karena lu ngerasa waktu lu nggak ada. Betul. Lu ngerjain. Tapi saat lu skripsian, karena lu nggak kuliah, lu nanti. Nah, gua tuh udah kebiasaan gue harus sibuk di hari itu, karena gue harus ngerjain ABCD gitu. Konten pun gue harus kayak gitu. Jadi lu udah pasti lah ya, kayaknya setiap harinya gitu. Dan itu jadi nagih dan ya udah jadinya kayak udah kecemplung, ya gue harus kerjain terus. Gitu. Oke. Tapi nih bang, kira-kira itu kan dari semua pengalaman lu nih di dunia ini, terus atas semua perjalanan kehidupan lu, kira-kira ada nggak sih prinsip yang selalu lu pegang sampai sekarang? Satu prinsip. Satu prinsip ya. Satu prinsip. Ini prinsip gue lahir di tahun 2021. Prinsip yang terus gue pegang dan gue nikmatin. Gak naruh ekspektasi apapun. Zero expectation. Kenapa? Karena kecewa itu lahir dari ekspektasinya tuh ketinggian dibanding kenyataan. Setuju gue. Karena patah hati itu gak akan muncul kalau lu gak pernah berekspektasi. Betul. Dalam hal apapun ya, percintaan, dari karir dan lainnya. Let's say lu bisa gue di podcast kampus, gue ekspektasinya udah zero aja. Iya. Apapun yang dihasilkan podcast kampus, jadi gue happy. Iya. Beda lagi kalau misalnya gue ekspektasinya podcast kampus harus punya gedung sendiri gitu, atau dia kemana gitu. Tapi kenyataannya tuh sebenarnya kenyataan yang ada tuh udah cukup. Nah, gue bakal kecewa kenapa? Karena ekspektasi gue udah tinggi banget. Nah, gue menerapkan prinsip zero expectation. Gitu. Zero expectation biar nggak sakit hati. Gitu. Tapi ini bang, kira-kira kedepannya bakal ada apa lagi nih dari mungkin dari elunya atau dari podcast school, dari podcast kampus nih? Kalau gue sendiri, gue tetap mau terus ngonten sih, gitu ya. Terus ya gue pasti tetap fokus ke si podcast kampus. Yang bakal dilakukan sih podcast kampus, gue pengen lagi ada event offline sih sekarang. Jadi gue lagi ngelebarin event-event offline, gitu. Karena gue tadi transformasi dari menurut gue biar bisa terus hidup, lu harus adaptasi. Betul. Adaptasi sekarang adalah ternyata event offline tuh lagi diminati. Makanya gue bikin podcast kampus itu jadi sekarang tuh buat ngelebarin gue bikin event offline. Namanya konten kampus. Jadi gue mengkonekkan
kampus-kampus lain. Kampus Iya, gitu iya. di per area per regional. Oke. Kalau dulu podcast kampus Unpad ini Iya, enggak, jadi iya. nanti connect kampus sama podcast kampus Bandung, podcast Betul. kampus Jogja. Jakarta kayak gitu. Nah, gua lagi preparation untuk ekspansi ke yang kota-kota lain gitu. Tapi berawal dari Bandung dulu sih. Gitu. Kita doain semoga berhasil ya teman-teman. Amin. Tapi satu pertanyaan lagi nih Bang sebelum nanti ini pertanyaan terakhir sih jatuhnya. Ya. Kira-kira ini pertanyaan yang selalu dilontarkan kata orang sih di interview. Lo melihat diri lo 5 tahun ke depan kayak gimana Bang? Jadi ayah. Gokil. Simpel aja udah lah. Udah 5 tahun ke depan lo bakal jadi ayah. Jadi ayah. Amin ya. Kita doain semoga secepatnya bisa Amin. menikah, bisa menikah. dan Ayah bisa yang ngomong. baik ya. Ayah yang baik. Ayah dan menikah. Iya. Jangan jadi ayah doang. Udah menikah dan jadi ayah. Betul. Itu Jadi harus. ayah. Masa jadi ayah doang kan ya? Iya, masa ayah doang. Bisa sih, tapi nggak usah. Jangan. Ayah dan jadi suami yang baik. Udah. Oke. Oh berarti lu melihat 5 tahun ke depan tuh sebagai seorang ayah dan juga suami seorang yang baik. suami yang baik. Yes. Emang masih statusnya berarti masih single sekarang? Masih single. Masih single. Karena gue tuh 6 bersaudara, kakak gue masih ada yang belum nikah. Oh. Satu orang. Jadi gue ngerasa kayak santai saja. Gitu, jadi ya udah gitu. Iya. Tapi ini di antara kesibukan lo semuanya, emang lu nggak pernah ngerasa butuh pasangan gitu? Pasangan udah ada. Oh. Udah ada pasangan. Coba belum ke jenjang yang lebih serius mungkin ya? Iya, tapi karena udah sama-sama melewati fase yang sama, jadi saling ngerti sekarang. Oke. Karena menurut gue pasangan tuh yang penting lu melewati fase yang sama, lu bakal ngerti. Contoh misal, lu pacaran sama anak, misal gue kerja, gue pacaran sama anak kuliah, anak kuliah tuh belum melewati fase kerja. Iya. Jadi mereka nggak ngerti kalau misal gue sibuk. Misal, pemikirannya beda lah ya. beda. Dan pada saat mereka skripsian, gue udah kerja dan gue udah melewati fase skripsian, kan gue ngerasa kayak ya udah sih skripsian mah gitu kan, misal. Ngerasa diremehin kayak gitu aja. Sedangkan buat mereka kayak gue tuh pusing banget loh skripsian. Betul. Dan itu nggak salah sebenarnya. Emang di fase itu mereka pusing gitu. Nah, ya emang harus nyari pasangan yang setara, dan gue sih rasa sekarang udah melewati fase yang sama, jadi udah gitu. Oke, tapi selain tadi karena kakak lu ada yang belum menikah, lu ada alasan tersendiri nggak kenapa lo akhirnya memilih untuk kayak gue hold aja dulu, gue masih pengen sendiri dulu? Ada alasan lainnya nggak? Gue pengen menyelesaikan dulu di podcast kampus sih. Oh. Sebenarnya baik lagi ya. Iya. Baik lagi karena gue pengen karena gue yakin mungkin udah nikah pasti prioritasnya beda lagi. Prioritasnya pasti beda lah. Kata selesai dari podcast kampus tuh kalau udah kayak gimana tuh? Autopilot. Jadi lu udah nggak usah turun tangan lagi segala macam. Yes, jadi gue nggak harus kayak ngurusin banget, tapi udah ada yang ngurusin. Dan gue harap sih nextnya tuh udah ada generasi yang dimana yang ngurusin podcast kampus udah si A, podcast si B, kontak sama si C gitu. Dan tapi itu gue harus turun dulu. Baik lagi yang tadi di tahun 2020 yang gue bawa alat-alat podcast. Iya. Nah buat podcast kan gue udah bisa delegasi, yang masang siapa, Betul. yang bikin skrip siapa dan lainnya gitu. Nah gue pengen podcast kampus pun udah autopilot nantinya gitu. Selesainya gue adalah gue pasti, karena podcast kampus kayak bayi gue, itu kayak masih di level SMP. Oh, kirain masih balita gitu. Enggak. Kayak SMP yang dimana masih harus dijejelin, cuman nanti pas udah kuliah baru deh bisa dia lepas. Oke. Gitu. Oh berarti emang kalau si podcast kampus ini masih butuh arahan lebih tepatnya dari lo ya? Masih harus arahan tapi udah oke banget dibandingkan dulu. Makanya kayak yang penting growth-nya aja sih. Kayak gitu. Proses ya, terus proses gitu ya? Iya, dan proses. Dan sebenarnya belum ada tuntutan yang gimana-gimana sih maksudnya. Karena apa ya? Karena ya beda umurnya juga lumayan jauh juga. Oke. Tapi kalau misalkan ini kan tadi lu rencana 5 tahun ke depan udah menjadi seorang ya, dan amin-aminnya nih podcast kampus, podcast school umurnya panjang banget sampai anak lu masuk SMA. Sama anak gue jadi member deh. Iya. Gimana? Lu akan ACC nggak kalau misalkan doi jadi anak lu nih jadi member di podcast school gitu? Kalau yang ngurus enggak sih. Kenapa? Gak apa-apa. Enggak, tapi gue pasti ACC lah. Iya. Pasti ACC. Tapi emang harus melewati kualifikasi yang gue udah terapkan. Oh. Pastinya. Ya maksudnya tetap kalau misalkan gue nggak lulus kualifikasi jangan gitu.
Jangan. Bukan jangan sih. Lu daftar aja. Tapi nggak keterima gitu. Tapi nggak terima. Oh nggak akan ada sistem orang dalam. Kan Enggak. bapaknya seorang founder gitu. Karena kemarin di podcast kampus pun ada keponakan gue nggak lolos juga. Oh iya. Kenapa tuh? Ya nggak lolos aja. Nggak lolos kualifikasi lah ya. Kualifikasi aja. Karena gue nggak mau mencoreng nama baik Posko. Boleh di-spill nggak kualifikasinya nih kalau misalkan teman-teman ada yang mau join barengan sama podcast kampus? Tapi disensor ya. kayak kalau mau masuk podcast atau podcast kampus harus apa gitu? Dulu kalau misalnya lu daftar podcast school tuh gampang banget sebenarnya. Tapi kalau sekarang tuh dia emang harus udah 3/4 jadi lah. Maksudnya kayak dia harus udah bisa public speaking, dia juga harus dedicate banget ke si Posko. Karena menurut gue tuh skill tuh bisa dilatih karena di dalam Posko tuh ada training juga aja. Iya betul. Ada training. Iya. Tau lah training kan selama seminggu tuh 2 kali gitu kan. Heavy banget dan menurut gue skill itu bisa diasah, cuman lebih ke attitude, lebih ke arah kesibukan, lebih ke arah dedikasinya tuh di Posko atau di podcast kampus gitu. Jadi menurut gue attitude nomor 1 dibandingkan skill. Gitu. Itu tuh. Sih. Jadi kalau misalkan lo ada yang pengen ikutan podcast kampus sudah tahu kualifikasinya apa, emang attitude-nya harus bagus dan at least punya skill dasar lah. Skill, dedikasi sih. Dedikasi ya. Dedikasi. Yang paling penting itu. Karena loyal gitu ya. Iya, karena gue nggak mau podcast kampus atau podcast itu di nomor 2 kan. Gitu. Dengerin makanya. Tapi ini kalau misalkan teman-teman mau ngepoin akun lu, Instagram lu, sosmed lu atau podcast kampus, kalau mana nih Bang? Kalau gue di all platform @radarmawan, di X, di Instagram, sama di TikTok. Kalau podcast kampus, all juga podcast kampus, podcast school juga sama. Oke, itu boleh aja dikepoin teman-teman sosmednya, dan siapa tahu kan ini ada yang nonton anak sekolah, anak SMA atau anak kampus, terus nanti lo pengen ikutan komunitas kayaknya yang bisa ngembangin skill gue dan positif apa ya gitu. Join aja nanti sama podcast gue atau podcast kampus. Nanti lo bakal ketemuan sama Rahmat Darmawan ini, Bang Radar. Betul. Yes. Oke, kalau gitu thank you so much ya Bang udah datang hari ini. Thank you so much. Thank you. Semoga thank you, Brad. Semoga bermanfaat lah. Everybody gets tired sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump